Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zili Slawanto. Saya ownernya QA V250. Jadi motor ini Desember kemarin udah 2 tahun saya miliki. Jadi review sedikit ya tentang bagaimana sih performa motornya setelah 2 tahun. Ini setelah 2 tahun persis saya gunakan motor ini setiap hari nih. Mungkin saya rasa cuma saya nih yang menggunakan motor ini harian. Jadi hampir setiap hari ini emang jalan ya. Jalan kilometernya berapa ya, nanti kita lihat kilometernya berapa ya. Jadi ini bukan hanya saya pakai buat keseharian ya, kemudian juga biasa weekend saya riding, touring, bikin solo touring kemana aja gitu. Ini udah saya bawa bukan hanya untuk touring ke tempat-tempat dengan permukaan jalan yang rata ya. Ini udah naik ke gunung kemana, jalan berbatu-batu. Terakhir bulan apa ini saya sempat bawa ke Sukabumi, itu jalannya wah jelek banget deh pokoknya, sampai berlobang-lobang, batu-batu gitu, peternakan ayam sampai ke atas, naik ke atas, tapi pulang-pulang saya harus ganti kopling. Jadi baru sekali ganti kopling itu karena memang intensitas pemakaian saya sangat tinggi. Saya touringnya nggak ke tempat-tempat biasa, tapi memang lebih ke ekstrim, lebih ke off-road lah kalau saya bilang. Dan ini meskipun terbilang motornya gede, berat, itu cukup handlingnya untuk di off-road itu cukup oke banget sih. Saya rasa nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya, memang berapa kali jatuh, ini patah nih, memang jatuh di jalan. Itu kan karena kesalahan kita aja. Terus ini penyok dikit terkena ini ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi secara performa motor ini sangat baik saya pikir. Memang tidak se-powerful seperti yang kita bayangkan ya 250, tapi cukup oke sih. Memang saya sebenarnya bukan orang yang ahli di bidang permotoran, tetapi saya merasa selama saya menggunakan motor ya, ini saya pikir cukup nyaman sih digunakan. Sangat nyaman sih, bukan cukup lagi. Selain dia juga irit gitu. Kalau saya touring jarak jauh itu bisa full ya, full itu sekitar 150.000 full tank gitu, hampir 20 liter begitu, itu pulang pun juga masih separuh, masih bisa dipakai lagi berapa minggu ke depan gitu. Sangat irit ya. Yang jelas nih saya pakai sehari-hari untuk aktivitas saya kemanapun gitu. Mau meeting, mau melatih, mengajar, atau termasuk tadi touring gitu. Nah teman-teman, bagi yang penasaran bagaimana sih performa QA ini setelah 2 tahun saya pakai, saya rasa tidak ada penurunan yang berarti setelah 2 tahun ya, stabil aja gitu, nggak ada kerusakan komponen yang berarti juga selain tadi kopling itu karena saya bawa memang medannya ekstrim ya. Kemudian sedikit agak berebet gitu. Saya rasa mungkin karena kemasukan air ya, saya nggak tahu, mungkin dari tutup tangkinya kurang rapat sehingga kemarin sempat waktu saya ke arah Bogor sana hujan lebat, saya tebuh tiba-tiba agak sedikit berebet, tapi sekarang nggak lagi sih. Cuma memang kalau di RPM rendah dia agak suka bep-bep. Nah jadi kalau hati-hati bagi teman-teman yang bawa ini di belokan pas RPM rendah, kalau mati nih ini kalau kakinya nggak siap bisa jatuh, karena kalau udah miringnya sudah 15 derajat, 20 derajat begitu, ini nggak bisa ditahan. Cukup berat juga ya. Saya aja nggak bisa nahan gitu. Bukan nggak bisa nahan, artinya kalau nahan berisiko malah menimbulkan saya jatuh cederanya. Jadi biasanya saya lepas atau saya ikutin gitu, ikutin jatuhnya pelan-pelan gitu. Sehingga saya nanti biasanya, saya pernah kejepit waktu itu saya ke Cikaniki dorong Gunung Salak tuh. Itu saya nggak bisa naik. Jadi pada saat jalan itu, saya pernah cerita tuh, hujan, jalannya batu-batu besar, bukan batu-batu kecil ya, batu-batu kali gitu. Jadi nggak bisa naik karena memang banyak kan ban donat besar aja. Mundur lagi. Nah itu sempat jatuh nih. Ini patah footstepnya. Nah itu pas saya balik juga sempat kegelincir, kemudian jatuh tek. Nah saya nggak bisa bangun tuh. Akhirnya teman saya yang bantuin bangun karena berat sekali kan, saya udah kejepit di bawah. Tapi nggak apa-apa karena saya ikutin gitu. Jadi jatuhnya nggak kebanting. Terus pernah juga pas di belokan di sana di Bogor itu, pas mau belokan, ibu-ibu datang, saya udah ngerem, ibu-ibunya terus, akhirnya nabrak di depan dan saya miring pelan-pelan. Ya saya nggak lawan, karena kalau lawan malah justru jatuhnya kebanting ya. Jadi sambil saya tahan, jatuh pelan-pelan, kemudian naik lagi dibantu gitu. Jadi itu aja, motor ini uniknya begitu. Ceritanya banyak nih kalau buat saya, karena setiap hari saya pakai, hampir setiap minggu saya pakai buat touring, camping, kemana segala macam. Ini menemani keseharian saya lah motor ini. Saya rasa nggak ada
nggak ada kerusakan yang berarti ya, belum pernah rusak malah. Itu aja, kopling aja sih. Terus apa lagi? Ya nggak ada. Sempat apa namanya, sennya agak sedikit susah yang kiri, lama nyalanya itu di servis kemarin udah baik, tapi nggak rusak kok, cuman mungkin karena karat atau apa, karena dia kena hujan ya. Dia udah oke, sen semua oke, starter masih oke, beltnya, V-beltnya tuh udah 2 tahun belum pernah ganti sama sekali, belum pernah ganti. Dan saya cek, nah, kebetulan saya juga di kapal kan juga kita banyak menggunakan V-belt gitu, jadi kita lihat kegetasannya ya. Saya bisa cek apa namanya, performa V-belt ini seperti apa. Saya lihat udah 2 tahun dipakai nih, V-beltnya masih bagus banget sih. Artinya elastisitasnya masih bagus, belum ketas gitu. Karena memang kadang saya rawat pakai ada namanya apa namanya, cairan untuk bel itu ya, ada khusus cairannya. Terus kemudian kalau dia kena hujan nih, karena kan saya pakai kadang kalau di luar, kalau kena hujan suka kering. Kalau kering itu dibawa nah bunyi. Itu saya ngakalnya pakai oli aja, saya kasih oli bekas titik, saya olesin kiri kanan, cuman ya paling sejengkal kiri kanan V-belt di satu bagian aja, sisi atas. Kemudian itu ya udah, nanti dia nggak akan bunyi lagi. Bisa pakai oli bekas atau minyak apa, minyak goreng juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya yang minyak lah, dikit aja, nggak usah banyak kiri kanannya, karena dia di depannya itu kan, di apa, di puli depannya itu, ini kan pakai puli dekat lagi gitu, di puli. Karena terlalu kering jadi nah itu ketika dikasih minyak sedikit dia lancar lagi. Itu aja. Nah kebetulan saya buka, karena ini udah 2 tahun belum pernah dibongkar ya, jadi teman-teman yang punya QW harus dibongkar juga nih, karena apalagi yang aktivitasnya dengan QW cukup tinggi di hujan-hujan, lumpur segala macam. Kalau saya kan udah masuk keluar lumpur nih, jadi ini cukup tebal tadinya dakinya, jadi lumpurnya tebal. Ini bisa bongkar, saya bersihin semua, apa namanya, udah bersih lagi nih, tadinya lumpur semua nih. Jadi teman-teman yang punya QW jangan lupa, jangan hanya dicuci luarnya, sekali-sekali dibongkar juga. Gampang kok bongkarnya, nggak susah, dicek ya. Kotor semua di sana, di dalam bagian sini ini. Terus ini cover ya, cover bagian bawah deck mesinnya, deck roda belakang ya. Jadi nanti lumpur semua nih di dalam, terutama kalau ini kan kita cuci ya, bagian atas nih lumpur semua. Jadi apa namanya, saya cuci, masih ada dikit sisa, tapi nggak apa-apa. Oke. Apalagi, nah nanti teman-teman bisa lihat ini apa namanya, model sasis belakangnya ya, sasis belakang dari Moto QW ini. Sebenarnya kalau kita mau modif nih, kalau saya perhatikan ya, kalau kita modif ganti tangki sama ganti spakbor belakang, kemudian jok belakang mungkin pakai single seat atau apalah gitu, ini udah nggak perlu di apa namanya, sasisnya saya rasa nih nggak perlu diganti, nggak perlu dipotong, nggak perlu diapain. Ini tinggal dibuatkan apa namanya, spakbor. Kalau ini kan agak melebar ya, mungkin agak spakbornya lebih ramping gitu, lurus dan ramping, cocok potong sini dikit, jadi akan bagus ini. Nah, ada planning saya di situ, nanti mungkin kalau ada rezeki nanti saya coba akan ganti ininya dengan custom ya, custom, kemudian bikin apa namanya, bikin single seat dan double seat yang bisa dibuka di boncengannya gitu. Lihat performanya, lihat teman-teman. Ini kalau dibuka ini aja kelihatannya modelnya itu udah bagus. Ini kalau tankinya sebenarnya udah bagus. Ini kalau diganti kayak tangki Sportster ya, Sportster atau apa namanya, kayak Harley apa namanya tuh ya, kayak Sportster aja, ini udah cukup bagus loh. Ganti Sportster, spakbor kecil, kemudian single seat, wah udah cukup baik banget. Ini bannya masih 16, cuman saya pakai ini Sinco berapa nih, Sinco berapa ya, Sinco berapa ya, lupa saya ya, agak besar ya, depannya juga saya ganti Sinco ya. Kalau depannya ganti pelek 17 tong, wah keren lagi ya, 17 peleknya. Tapi itu aja 16 udah bagus ya. Kalau teman-teman yang punya ini, kalau bannya masih standar, saya sarankan diganti. Ini Sinco 100 berapa ini, saya lupa. Sama depan belakang ganti yang tebal ya, yang tinggi. Itu akan membuat penampilannya lebih gahar gitu. Karena kan aslinya kan banyak kecil ya, 16 kecil ya. Jadi kalau kita ganti Sinco atau mungkin Swallow gitu yang lebih tebal dan lebar gitu,
motornya kan kelihatan lebih besar, lebih mirip lagi ke Harley Davidson-nya gitu, secara visual dari jauh gitu. Itu aja sih. Dan saya merasa kalau menggunakan motor ini ya keren aja gitu. Ini boleh dibilang kan motor standar lah, nggak mahal-mahal banget. Kita mau beli Harley juga susah kan. Tapi paling tidak dengan motor ini kita dapat 2 hal, 3 hal malah. 1, kenyamanan berkendara. 2, iritnya bahan bakar. 3, gagah. Ini sering banget kalau di jalanan, lagi jalan, tiba-tiba ada yang nyalip. Saya pikir mau ngapain? Om, gagah om, mantap om gitu. Sering banget tuh kalau lagi jalan, tiba-tiba ada yang nyolip, wow mantap om gitu. Saya kaget juga, saya pikir mau cari gara-gara kan. Itu cuma mau bilang mantap aja. Nah, kemudian belum ada yang dirubah stangnya juga. Nah, rencana saya stang itu nanti racernya itu dudukan stangnya tuh saya ganti yang pendek. Jadi agak sedikit lebih gitu, lebih rendah gitu. Teman saya belum nemu nih racer yang lubangnya sebesar ini. Saya ukur sekitar 45 mm dari 4,5 cm, jadi cukup gede juga ya. Kalaupun ada yang racer yang buat fat bar mungkin nggak segede gini, tapi kalaupun ada nanti kalau saya beli mungkin saya harus bubut lagi supaya bisa masuk gitu. Jadi saya mau ganti yang lebih pendek. Jadi lebih kelihatan dari depan itu juga kelihatan gagah. Lampu karena lampu lamanya rusak, bocor gitu, nggak tahu tiba-tiba apa dari pabriknya begitunya bocor, masuk air, rusak, mati saya ganti. Pakai lampu seperti itu. Covernya masih ada. Ya. Jadi teman-teman ya, oke kita lihat. Nah, jadi ini performa penampilan, coba lihat, perhatikan. Nah, secara struktur itu sebenarnya dari depan ke belakang tuh chassisnya udah cakep banget sebenarnya. Diganti kalau kita mau ganti tangki yang lebih agak sedikit naik gitu, kayak Sportster gitu, udah kelihatan cakep banget, udah kayak kuda hitam bener. Ini ada ember lagi, ini ember habis nyuci. Oke, jadi kelihatan, tuh dari samping ya. Ya teman ya, berarti kan chasis belakangnya. Keren kan? Sebenarnya udah keren banget ya. Jadi kalau Anda kalau modif, saran saya nih, jangan ada perubahan chasis. Sehingga ketika misalnya satu saat mau mengembalikannya ke bentuk awal itu udah nggak susah gitu. Jadi tinggal pasang lagi gitu. Ya. Nah, ini tadi kotor semua nih, kotor banget. Jadi semua ada lumpur karena saya kan bawanya ke lumpur gitu. Lumpur semua bagian itu masih ada sisa sedikit. Saya sebaiknya udah cukup bersih. Itu harus dibersihkan. Oke teman-teman, Honor QA, demikian review saya tentang motor QA ini. Saya rasa kalau teman-teman yang pengen beli nggak usah ragu-ragu, karena ini udah 2 tahun saya pakai, sama sekali no problem lah ini. Gak ada masalah, berarti nggak pernah mogok di jalan, nggak pernah apa aja. Ya itu masalah-masalah kecil yang saya sebutkan tadi. Saya pikir berebetnya juga masalahnya ada di pompa bahan bakar. Mungkin kalau saya belum pernah servis juga sih pompa bakarnya. Mungkin kalau servis atau diganti pompa lebih bagus, mungkin akan lebih cakep. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.